Kali ini kita mau review berbagai jenis alpukat yang kita tanam di kebun. Nah, kira-kira alpukat mana ya yang jenisnya lebih adaptif, kemudian yang produksinya bagus, kemudian pertumbuhannya bagus. Penasaran seperti apa? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau coba review ya teman-teman. Kita mau coba melihat, kita sudah tanam berbagai jenis alpukat di sini ya. Kurang lebih ada 15 jenis yang kita tanam, dan kita mau lihat sebenarnya jenis mana sih yang kira-kira secara pertumbuhan bagus, adaptif. Oke, kita mau coba ngelihat ya langsung di kebunnya nih. Kita ada 15 jenis alpukat lebih ya. Kita mau lihat dari jenis Red Vietnam, Rifai, Nicole, Cuba, ada Mickey, dan macam-macam. Kita mau lihat langsung di kebunnya. Kira-kira dari hasil penanaman kita, ini jenis mana sih yang paling bagus ya. Nah, kita bisa lihat langsung ya. Kebetulan di sebelah kita ini ada alpukat Mickey, teman-teman. Nah, ini alpukat Mickey, kondisinya kalau kita lihat memang ini juga kondisi tunasnya ini sudah mulai menunjukkan mau berbunga, teman-teman. Nah, kameramen bisa sedikit mendekat ya. Artinya kalau kita lihat, alpukat Mickey ini cukup produktif. Dia ini sudah menunjukkan tunas-tunas generatif ya. Artinya dia sebentar lagi berkemungkinan berpotensi untuk berbunga. Nah, kita langsung keliling aja ya teman-teman ya. Kita bisa lihat. Jadi dari hasil yang kita lakukan penanaman di sini ini banyak banget. Tentunya tidak semua tanaman itu bagus ya. Ada tanaman-tanaman yang mati, yang kurang bagus. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Sebelah kita ini juga sudah ada yang mati. Depannya juga ada yang mati. Nah, di sebelah sana itu ada alpukat PW02 ya kalau nggak salah ya. Itu ada PW02. Kemudian kita ada alpukat lazit ya. Alpukat lazit juga. Nah, ini kita langsung saja. Kita mau melihat tanaman-tanaman kita kondisinya seperti apa sih ya. Jadi kalau kita lihat memang untuk menanam alpukat ini tidak mudah teman-teman. Tentu banyak problematika, dan tentunya ketika kita tanam alpukat hanya satu batang, ya kita tanam satu batang itu mungkin bagus di depan rumah gitu. Tapi ketika kita sudah mengembunkan dalam skala yang luas, tentunya akan menemukan problematika, problem-problem yang banyak yang ini juga harus kita waspadai, harus kita ketahui di awal, sehingga nanti ketika kita mau menanam dalam skala yang luas agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, gitu ya. Jadi pemilihan jenis itu juga penting, teman-teman. Nah, ini sebelah kiri, saya sedikit lupa ini dulu alpukat apa. Karakternya seperti ini, daunnya juga seperti ini. Yang sebelah sini, ini alpukat Rifai ya guys. Ini alpukat Rifai juga lumayan bagus secara pertumbuhannya. Dan kita geser lagi, di sini juga ada alpukat Cuba. Alpukat Cuba ini kondisinya kayak gini teman-teman. Ini kita lihat kurang bagus ya. Dia lagi meranggas dan beberapa sudah mulai daun baru. Tapi kita lihat karena kondisinya dia stres, akhirnya tanamannya berbunga ya guys. Ini tanaman umur 3 tahun. Ini juga sudah mulai berbunga. Nah, kita lihat bahwa Cuba ini ternyata tipe bunganya tipe bunga A guys. Ini kita bisa lihat bahwa tanaman Cuba ini memiliki tipe bunga A. Ini kita melakukan pengamatan di pagi hari ya, sekitar jam 9, jam 10. Dan oh ya, informasi tambahan bahwa penanaman kita ini kita lakukan di Lampung ya, dengan ketinggian ini kurang lebih 50 mdpl. Nah, kondisi berbagai jenis yang kita koleksi, kita tanam di kondisi 50 mdpl ini seperti ini teman-teman. Ternyata kalau kita lihat Rifai ini cukup oke. Alpukat ini Mickey juga nih, yang sebelah sini ada Mickey. Mickey ini juga oke. Kalau kita lihat Mickey ini posturnya memang dia bukan yang besar, lebar gitu. Dia cukup ramping, kecil, tapi dia bagus pohonnya gitu. Dan memang kita lihat produksi yang sudah kita TW pun bagus teman-teman. Nah, kemungkinan kita akan ganti jenis-jenis kita ini dengan alpukat Mickey. Karena kenapa? Karena memang kalau kita lihat Cuba ini juga kita rasa kurang cocok ya guys. Cuba kita tanam di sini kurang cocok. Ini juga pertumbuhannya kurang bagus. Nah, di sebelahnya, di belakangnya lagi, nah ada alpukat Nicole. Alpukat Nicole ini karakternya juga seperti ini. Nah, kalau kita lihat memang beberapa kejadian
di lokasi kita ini banyak sekali tanaman yang tiba-tiba mati ya, tiba-tiba mati tentunya. Dan memang adaptasinya sepertinya berbeda teman-teman. Kalau kita lihat dari postur tanamannya, Cuba ini kurang bagus, kemudian Nicole juga ya standar lah, Nicole masih oke untuk kita tanam gitu. Rifai kita lihat oke sih, Rifai kita masih oke untuk kita kembangkan, Mickey juga oke. Kemudian ini ada beberapa alpukat koleksi kita yang kita juga sedikit lupa ya namanya. Ini jenisnya kita agak lupa, ini seperti ini. Dan yang sebelah situ juga kurang lebih kayak gitu. Jadi memang pertumbuhannya memang sudah cukup bagus sih, sudah cukup besar, tetapi kondisi tanamannya beberapa itu kurang cukup bagus. Nah, karena kebetulan kita juga di sini menggunakan jarak tanam yang cukup rapat ya guys. Jadi kita melakukan penanaman ini 5x7. Nah, jadi antar tanaman ini jaraknya 5 meter, kemudian antar barisnya ini adalah 7 meter. Nah, karena dengan kondisi jarak tanam yang cukup rapat, kayaknya kalau kita lihat dari sini nih, yang agak bagus sebenarnya alpukat Mickey, ini agak cocok kita tanam dengan jarak tanam yang agak rapat ya, agak rimbun. Karena pohonnya tidak begitu besar, tidak begitu tinggi, tapi biasanya dia dengan kondisi seperti ini sudah beberapa mulai menunjukkan bakal bunga, artinya dia sudah mulai masuk ke generatif. Sedangkan kalau kita lihat jenis-jenis yang lain, ini seperti di samping-samping kita, ini tanamannya sudah sampai 3 meter, 4 meter, tapi dia belum ada tanda-tanda akan berbunga gitu ya. Jadi sebenarnya hal utama yang penting banget kita ketahui sebelum kita menanam adalah jenis apa sih yang cocok untuk kita tanam di lokasi kita. Jadi ketika kita menanam di dataran rendah, dataran menengah, dataran tinggi, itu juga tidak bisa kita samakan semuanya jenisnya. Kecuali kita memang sudah melakukan uji coba, kita sudah melakukan uji multi lokasi di berbagai lokasi, oh ternyata jenis ini bagus sehingga itu oke. Tapi karena kita juga belum tahu kondisinya, bisa jadi misal SWY di Jawa itu bagus, tetapi belum tentu SWY ditanam di Lampung itu bagus. Sama seperti misal lazid itu alpukat yang di Lampung, ditanam di Jawa itu belum tentu bagus. Artinya setiap jenis itu memiliki spesies spesifik ya. Jadi setiap spesies itu punya spesifikasi masing-masing gitu. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu dan teman-teman juga harus mencari informasi dulu ya sebelum budidaya skala banyak. Tentunya banyak faktor yang harus teman-teman ketahui, terutama dari jenisnya. Kemudian jenis itu tuh mempunyai postur tubuh seperti apa. Apakah postur tubuh melebar yang ke samping besar atau yang postur tubuhnya kecil. Nah, jadi postur tubuh itu sangat penting untuk menentukan kita ke depan jarak tanam yang akan kita gunakan berapa. Nah, kondisi alpukat Rifai ini seperti ini. Ini kondisi tanaman alpukat Rifai. Kalau kita lihat tanaman tinggi ya guys. Jadi kalau kita lihat tanamannya ini meninggi ke atas. Ini juga beberapa koleksi kita. Ini kita agak lupa juga ya. Ada alpukat-alpukat yang kita kumpulkan dari berbagai lokasi ya. Tentunya kita kumpulkan dari berbagai daerah. Ini seperti ini. Dan sebelah sini ini alpukat Mickey. Ini kalau kita lihat alpukat Mickey ini memang dia kelihatannya pertumbuhannya agak lambat ya. Jadi yang lain sudah bongsor, sudah besar, dia masih seperti ini. Tapi kita justru akan mencari alpukat yang seperti ini. Kenapa? Karena alpukat-alpukat ini berpotensi untuk kita tanam dengan jarak rapat. Dan kalau kita lihat di umur yang sama, alpukat Mickey ini ternyata sudah mulai berbunga guys. Jadi kita lihat tunas-tunas di pucuk itu sudah mulai menunjukkan ke arah generatif ya. Nah, bahkan di lokasi-lokasi kita juga kita lihat ini beberapa tanaman pun banyak yang mati. Gitu. Nah, ini juga alpukat Cuba di depan kita. Di depan kita ini alpukat Cuba. Alpukat Cuba kalau kita tanam di sini, kita lihat memang kurang cukup bagus, teman-teman. Nah, kemudian di sebelah sininya, ini ada alpukat Nicole. Nah, ini ada alpukat Nicole. Bisa kita lihat daunnya bergelombang, kemudian cabang-cabangnya itu dia kayak turun gitu ya. Nah, ini Nicole, ini juga sama. Ini alpukat Cuba. Ini alpukat Cuba ini kondisinya memang Cuba ini kurang cukup bagus. Terus terang di MDPL 50 ini
dari hasil yang kita observasi, kita tanam, ini kurang bagus. Kita lihat yang cukup bagus justru di sini Miki, kemudian ada Rifai gitu ya guys. Jadi mungkin teman-teman untuk yang di MDPL rendah ini kita sarankan untuk melakukan penanaman jenis-jenis alpukat tersebut ya. Nicole mungkin bisa sih, tapi kalau untuk Cuba ini kita rasa kurang oke sih ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan keliling lagi ya guys. Ini kita tanam, di sini kita tanam kurang lebih ada sekitar 100 lebih ya, 100 lebih pohon alpukat ya. Nah, jadi memang tidak hanya yang bagus-bagusnya saja ya, kita langsung juga lihat ini ada beberapa kondisi tanaman yang sudah mati guys. Ini beberapa kondisi tanaman yang mati, dan ini memang kebanyakan mati ketika curah hujan sangat tinggi. Nah, di depan kita itu alpukat Nicole. Nah, ini yang besar ini Nicole. Ini sebelahnya lazid. Nah, ini lazid. Sebelah kanan ini, yang ini sudah mulai berbuah guys. Yang sebelah kanan ini, lazid ini sudah mulai berbunga. Nah, kita lihat lazid ini tipe bunganya apa sih gitu ya. Kita lihat kalau untuk tanaman lazid, ternyata lazid ini memiliki tipe bunganya B guys. Ini kita lihat tipe bunganya B. Nah, ini alpukat Nicole. Dan kita jalan-jalan lagi ya, kita keliling-keliling lagi. Nah, ini juga ada alpukat Nicole tetapi kondisinya kurang sehat ya guys. Dan kebetulan karena dia stres, akhirnya tanaman ini berbunga. Nah, kita lihat Nicole itu tipe bunganya apa ya gitu. Nah, untuk Nicole sendiri kita bisa lihat kondisi bunganya seperti ini. Nah, ini tipe bunga Nicole adalah B. Jadi tanaman Nicole ini memiliki tipe bunga B. Nah, teman-teman juga penasaran ya, perbedaannya gimana sih cara kita membedakan tipe A, tipe B pada setiap jenis alpukat? Dan kira-kira seperti apa ya kita mudah untuk mengenali bahwa alpukat ini tipe A, tipe B gitu. Nah, nanti kita juga akan bahas lebih dalam. Jadi teman-teman ikutin channel kami dan tentunya dukung channel ini dengan cara subscribe dan share agar video ini lebih bermanfaat lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya update-nya. Nanti kita juga akan menjelaskan, kebetulan ada beberapa pohon kita yang berbunga, kita akan menjelaskan berbagai tipe bunga pada tanaman koleksi kita. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jika ada komentar atau ada informasi menarik ini boleh berbagi dan share di kolom komentar kita. Dan tentunya minimal jadi cuan, maksimal jadi keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.